Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar para insan Merdeka Belajar? Mari kita lanjutkan ngawangkong dengan Kang Irfan dalam rangkaian serial Artificial Intelligence dalam rekayasa teknologi transportasi. Melanjutkan video sebelumnya, mari kita merekonstruksi terlebih dahulu pemikiran kita tentang AI di dalam rekayasa teknologi transportasi. Kenapa saya sengaja membuat seri 3 ini menyebut dengan merekonstruksi, agar pemahaman para insan Merdeka Belajar tentang AI ini menjadi lebih sederhana dan lebih membumi. Tentu saja para insan Merdeka Belajar, setelah seri 3 ini kita akan lanjutkan dengan aplikasi-aplikasi dan implementasi AI di dalam rekayasa teknologi transportasi yang lebih real, lebih nyata, dan bisa diimplementasikan dengan baik oleh para insan Merdeka Belajar. Baik, peran Artificial Intelligence dalam merekonstruksi pemahaman tentang revolusi industri kontemporer merupakan bagian dari revolusi industri kontemporer itu sendiri, dan sering kita sebut bagian dari revolusi industri 4.0. Hal ini karena revolusi industri sendiri mengalami redefinisi mendasar akibat atau berkat kecanggihan, integrasi, kecerdasan buatan, dan lebih sering kita bilang AI. Teknologi ini tidak hanya menjadi alat pendukung, tetapi juga merupakan katalis yang mengubah cara manusia di dalam memandang ilmu pengetahuan. Selain masalah ilmu pengetahuan, ada perubahan mendasar juga bagaimana manusia memandang esensi dalam revolusi industri ini. Dari sekedar otomatisasi mekanis menuju ekosistem kognitif yang berbasis data. AI memungkinkan analisis real time, pengambilan keputusan otonom, dan adaptasi dinamis, sehingga mampu menggeser paradigma tradisional tentang produktivitas, efisiensi, dan bahkan hakikat kerja manusia. Beberapa tulisan telah mengeksplorasi transformasi multidimensi yang dihadirkan AI dalam konteks revolusi industri saat ini, mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan tentunya etika. Revolusi industri sebelumnya, mulai dari mesin uap hingga produksi massal, berfokus pada penggantian tenaga fisik manusia dengan mesin. Namun AI memperkenalkan dimensi baru, yaitu otomatisasi kognitif. Sistem AI seperti machine learning dan deep learning mampu meniru, bahkan melampaui kemampuan analitis manusia dalam mengenai pola, memprediksi tren, dan mengambil keputusan strategis. Contohnya dalam manufaktur, algoritma AI menganalisis data sensor untuk mengoptimalkan parameter produksi secara real time, mengurangi waste material hingga 20%. Transformasi ini mengubah revolusi industri dari sekedar penggantian otot menjadi penguatan otak. Bagaimana dengan data sebagai sumber daya industri baru yang dimaksud? Hal ini adalah menjadikan AI sendiri merupakan sumber data sebagai komoditas primer dalam revolusi industri 4.0. Setiap interaksi mesin, transaksi, atau perilaku konsumen menghasilkan data yang dapat diolah menjadi kemampuan atau wawasan operasional. Berbagai perusahaan, ambillah contoh seperti Siemens, telah menggunakan AI untuk menganalisa lebih dari 30 terabyte data harian
dari pabriknya dia sendiri, kemudian mengidentifikasinya dan dapat menemukan anomali produksi dalam hitungan detik. Fenomena ini tentu dapat menggeser nilai tambah industri dari kepemilikan aset fisik ke penguasaan dan pemanfaatan data. Konsep data-driven decision making menjadi tulang punggung strategi bisnis modern, di mana keputusan tidak lagi berbasis intuisi, melainkan kepastian algoritma prediktif. AI merevolusi lini produksi dengan memperkenalkan pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance. Sensor IoT yang terintegrasi dengan AI dapat memantau kondisi mesin secara real time, memprediksi kegagalan sebelum terjadi. Sebagai contoh, PT Kereta Api Indonesia mampu mengadopsi teknologi ini untuk memangkas downtime kereta api sebesar 30%. Ini patut diapresiasi. Bahkan sistem ini mampu menghemat biaya pemeliharaan hingga 25%, sekaligus tentunya memperpanjang siklus hidup aset. Selain itu, AI memungkinkan personalisasi massal, di mana lini produksi dapat memproduksi barang sesuai permintaan individu tanpa mengorbankan efisiensi atau yang disebut kita customize. Bagaimana dengan optimasi rantai pasok yang berbasis AI? Tentu saja, hal ini pun sangat powerful. Dalam logistik, AI mengubah rantai pasok dari sistem reaktif menjadi proaktif. Algoritma yang dibangun seperti reinforcement learning dapat menganalisis data historis, cuaca, dan tren pasar di dalam mengoptimalkan inventaris dan rute pengiriman. Perusahaan seperti Amazon mengurangi biaya logistik sebesar 15% dengan memanfaatkan AI di dalam memprediksi permintaan konsumen. Katakanlah di Indonesia pun, integrasi AI dalam manajemen rantai pasok diperkirakan dapat meningkatkan PDB sektor manufaktur hingga 1,2% per tahun. Luar biasa. Apakah ada dampak sosioekonomik dan evolusi pasar kerja serta disruption dalam penciptaan lapangan kerja? Ya tentu. WEF memprediksi AI akan mampu menciptakan 170 juta pekerjaan baru. Namun ingat, peningkatan ini turut juga menggantikan 92 juta posisi tradisional hingga 2030. Pergeseran ini tidak hanya terjadi di sektor manufaktur, tetapi juga dalam sektor jasa. Kita bisa beri contoh, chatbot AI di sektor perbankan mengurangi kebutuhan teller hingga 40%. Namun, dapat meningkatkan permintaan untuk insinyur data atau data engineer, yaitu spesialis perbankan dan spesialis etika di dalam bidang AI. Inilah yang akan menarik. Di Indonesia sendiri ada 39% keterampilan pekerja diperkirakan akan usang pada tahun 2030. Hal ini tentu akan mendorong kebutuhan program reskilling masif sebanyak-banyaknya. Munculnya model ekonomi kognitif ini akan melahirkan ekonomi berbasis pengetahuan atau yang kita sebut dengan cognitive economy, di mana nilai ekonomi ditentukan oleh kemampuan mengolah data menjadi sebuah wawasan. Platform seperti Google dan Alibaba telah memanfaatkan AI sejak lama di dalam melakukan monetisasi data pengguna.
Hal ini telah menciptakan model bisnis yang sama sekali baru daripada sebelumnya. Di tingkat makro, AI pun berkontribusi pada pertumbuhan PDB global, yaitu sebesar 14%, yang diperkirakan terus berlanjut hingga 2030. Dengan ekonomi berkembang seperti Indonesia ini, juga dapat berpotensi meraih tambahan kurang lebih 366 miliar dolar jika benar-benar kita dapat mengadopsi AI secara agresif. Nah, kalau kita bicara konvergensi teknologi dan menuju industri 5.0, maka sinergi AI dan IoT dalam ekosistem industri yang mengkombinasikan kedua hal baru tersebut dapat menciptakan ekosistem industri yang saling terhubung atau kita sebut cyber physical systems. Tidak jauh dari itu ada namanya smart factories atau pabrik pintar yang menggunakan sensor IoT untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah oleh AI sehingga mengoptimalkan konsumsi energi, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan produktivitas. Bolehlah kita ambil contoh misalnya di Jerman, ada pabrik Bosch misalnya. Pabrik ini telah mencapai efisiensi energi kurang lebih 15% setelah menerapkan integrasi teknologi tersebut. Hal-hal tadi akan menjadi kesuksesan di dalam melakukan transisi ke industri 5.0 di mana didorong kolaborasi manusia dan AI dan akan menciptakan revolusi industri 5.0. Hal ini menekankan simbiosis antara manusia dan AI. Robot cobots yang dilengkapi AI telah bekerja berdampingan dengan manusia di lini produksi, menggabungkan kreativitas manusia dengan kepresisian mesin. Konsep ini tentu tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat mengurangi kelelahan pekerja. Kalau kita bergeser sedikit ke negara Asia sendiri, di Jepang, ada namanya pabrik Panasonic melaporkan dapat meningkatkan output sebesar 40% setelah menerapkan cobots ini. Tentu cobots ini harus berbasis AI yang terkini. Apa yang bisa mereka belajar? Apapun yang terjadi di dalam AI ini, tentu kita menghadapi tantangan etika dan strategi adaptasi. Karena di sana ada dilema tentang etika di dalam ekosistem AI. Kekhawatiran dominasi AI dapat menimbulkan pertanyaan kritis tentang privacy, bias algoritma, dan tentu saja accountability. Sistem rekrutmen AI di Amazon sendiri sempat menunjukkan bias gender karena dilatih dengan data historis yang tidak seimbang. Di sisi lain, deepfake AI berpotensi memicu disinformasi masif. Laporan Deloitte 2003 misalnya menyarankan kerangka etika AI berbasis prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Begitu juga kita Indonesia memiliki strategi nasional di dalam perkembangan AI. Negara kita telah mengadopsi peta jalan AI dan revolusi industri 4.0. Hal ini untuk mempercepat adopsi AI dalam manufaktur yang bertanggung jawab. Tantangan seperti kesediaan infrastruktur digital dan literasi teknologi tentu saja dapat menghambat transformasi ini. Sehingga Indonesia saat ini terus mendorong investasi dalam pendidikan STEM dan kemitraan publik swasta yang diharapkan dapat menjadi kunci pembuka keterbatasan kita di dalam AI. Hal ini mengejar ketertinggalan kita layaknya Jerman melalui platform industri 4.0. AI telah mengubah revolusi industri 4.0 dari narasi
teknosentris menjadi fenomena sosioteknis yang sangat kompleks. Teknologi ini tidak hanya merevolusi proses produksi, tetapi juga merekonstruksi hubungan manusia dan mesin, hierarki ekonomi, dan konsep nilai tambah. Untuk memaksimalkan manfaat AI, diperlukan pendekatan yang holistik, paling tidak melakukan penguatan infrastruktur data dan keamanan cyber, melakukan reformasi sistem pendidikan berbasis keterampilan masa depan, kemudian mengembangkan regulasi etika AI yang adaptif, melakukan investasi di dalam penelitian AI untuk konteks lokal. Hal ini harus dilakukan dengan strategi yang tepat, maka AI bukan lagi sekadar alat revolusi industri, tetapi jembatan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk siapa? Untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.